Selamat datang di Purwantoro punya podcast. Kembali lagi bersama saya Didit. Sebelah saya ada Wahyu atau Gusta dan kembali lagi bersama Mas Satya di sini. Halo. Nah, hari ini kita akan ngomongin pengalaman stasiunnya Mas Didit di sini. Sebelumnya mohon maaf sudah lama syuting podcast sudah lama podcast Purwantoro tidak upload di YouTube karena nggak ada topik jadi bingung. Oke. Udah. Apa ada? Nah, hari ini kita akan ngomongin pengalaman stase Mas Didit di Purwantoro selama 6 bulan. Ya, 6 bulan ya Mas Didit. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan pertama ini. Ya. Bagaimana perasaannya setelah hampir selesai ini 6 bulan stase di sini? Jujur, ya maksudnya terima kasih untuk jemaat GKJ Purwantoro atas keterbukaannya. Saya boleh diterima di sini untuk menjalani kehidupan bersama jemaat, ya tidak hanya dalam kehidupan gereja tapi juga dalam sehari-hari itu ya. Ini hal yang pasti baru gitu karena saya kan dengan budaya yang berbeda. Saya terbiasa di perkotaan dengan GKJ Purwantoro yang sebagian besar wilayahnya pedesaan dan bertemu dengan masyarakat warga jemaat yang berada di pedesaan. Jadi saya ketemu langsung gitu loh, nggak cuma yang tahu-tahuan itu. Menyenangkan. Perbedaannya apa kira-kira dengan prastase di Randu mana itu? Randu Ares. Itu di Salatiga. Selain waktunya ya yang beda. Oh ya, sama aja sih. Karena Randu Ares waktu itu dulu ya bisa dibilang desa tapi ya nggak terlalu desa, tapi dibilang kota nggak terlalu kota karena letaknya dekat dengan kota tapi struktur wilayahnya seperti pedesaan. Jadi kayak sini lah, Purwantoro sini gitu. Jadi begitu ya hampir mirip gitu. Jadi dan waktu itu jumlah jemaatnya ya satu deret itu jemaatnya itu satu deret kampungnya itu misalnya. Jadi kayak di Kroto itu. Ya. Itu kan satu deret jemaat semua. Benar seperti itu. Jadi ya nggak banyak gitu. Dan ya waktu itu masih satu gereja dan Randu Ares dulu kan juga Pepantan yang didewasakan ya mirip-mirip lah nuansanya gitu. Terus warna jemaatnya itu yang juga sama-sama kayak warga desa gitu jadi satu sama lain tuh guyup gitu loh, dekat gitu. Itu waktu stase juga atau di situ? Iya, prastase sama kayak gitu. Tapi memang waktunya 2 bulan itu. Gitu. Dan itu belum khotbah saya. Terus suka dukanya di Purwantoro itu seperti apa ya? Di sini. Jadi ya sama itu kan ada suka dukanya, kangen ibu di rumah apa gimana? Oh, enggak terlalu. Kangen yang di sana apa yang gimana? Itu kan ada. Bisa diceritakan. Apa kangen yang di sini juga bisa. Kangen aku. Gimik gitu. Suka dukanya ya suka karena ini pertama kali berada di desa untuk waktu yang lama itu 6 bulan itu. Dulu sempat di Kulon Progo di Boro 2 minggu itu
ya 2 minggu, tapi di Salatiga 2 bulan ya paling lama ya Salatiga sih. Tapi itu juga gak terlalu, suasananya gak terlalu desa. Paling desa ya terakhir di Pura itu. Dan ini yang paling lama di Purwantoro ya itu bener-bener apa namanya terjun langsung, ngerasain langsung, nggak cuma yang apa namanya, oh kalau di desa ya gini gitu. Oh kalau mungkin kalau lihat di berita atau gimana, oh apa namanya petani sulitnya gimana, ya cuma tahu doang. Tapi setelah di sini dengar cerita dari warga jemaat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, ya langsung tahu gitu loh, nggak cuma tahu-tahuan, nggak cuma hanya dari berita atau dari cerita. Itu sukanya, akhirnya bisa terjun langsung, ketemu langsung gitu. Ya dukanya adaptasi sih. Ternyata saya menyadari bahwa saya bukan pribadi yang mudah untuk beradaptasi gitu. Jadi benar-benar di awal itu bagaimana susahnya untuk bersosialisasi dengan jemaat gitu, apalagi kendalanya bahasa. Mau nggak mau saya belajar basa Kromo gitu. Sebelumnya saya Susah apa gampang? Susah. Kalau bahasa Jawa biasa ya gampang, sehari-hari saya pakai gitu loh. Miso ya biasa gitu loh. Tapi kan oke, sorry. Maaf. Sini ya. Iya. Cukup iki wae. Iya. Ya itu bahasa Krama kan di rumah asal saya juga gak terbiasa, gak dibiasakan untuk berbahasa Jawa loh, apalagi Kromo gitu. Pesan kok, Bos. Kalau aku sama orang tua Yes, sir. Yes, mom. Little I can. I can makan. Eat. Gitu. Eat. Ya. Eat, sleep. Saya boleh ngomong gak nih? Oke. Dipotong kalian pembawa acara. Oke. Ya, saya terbiasa sehari-hari ngomongnya bahasa Jawa ngoko sama teman-teman gitu. Tapi nggak apa namanya, kalau bahasa Kromo nggak terbiasa. Jadi mau nggak mau sini harus belajar itu, karena ya memang sebagian besar masyarakat sini, warga jemaat berbahasanya seperti itu. Dan apalagi untuk kebutuhan apa namanya, mimpin PA, mimpin khotbah, ngisi firman, nah itu kan bahasa Jawa. Kecuali kemudian. Ya, mudanya pakai bahasa Indonesia gitu. Ya susahnya di situ. Terus apa ya, selain bahasa ya sosialisasi. Nah itu sosialisasi sama jemaat karena saya nggak biasa ketemu, setiap hari ketemu orang tuh saya. Jadi kamu introvert. Wow. Gak bisa ketemu orang nggak tuh? Ya itu malu saya. Malu-maluin apa malu? Ya malu. Ya nggak biasa ketemu, setiap hari ketemu orang tuh nggak biasa, makanya butuh apa namanya, usaha itu supaya saya apa namanya terbiasa, walaupun memang akhirnya terbata-bata gitu. Jadi saya mohon maaf, belum semua rumah jemaat belum bisa saya kunjungi gitu. Tapi terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah saya kunjungi atas keterbukaannya. Saya terima kasih, terutama untuk jemaat yang apa ya, mempersilahkan saya untuk membuka rumahnya untuk saya tinggal minggu-minggu di rumah. Saya di kandang sapinya itu. Ya gak lah. Canda. Apa lagi? Kalau di Randu Ares itu dia susah beradaptasi atau gimana itu? Atau lebih mudah? Atau sama saja? Pakai bahasa Kromo. Kebiasaan. Atau sudah lupa? Atau sudah Dulu itu gimana ya? Lupa. Lama banget. benar. Sekitar itulah. Sebenarnya ya. Piye? Ya dulu tuh nggak terlalu tuntutannya nggak terlalu banyak gitu loh.
Saya lupa harus bahasa Jawa apa enggak, tapi kayak enggak waktu Bahasa Mandarin. ngerti Mandarin. Tapi di sini banyak tekanan ya. Hah? Di sini banyak tekanan. Enggak, tuntutan sebagai mahasiswa. Oke, wes beloknya itu. Iyalah, emang kampus itu. Sorry. Ya dulu lupa saya, nggak terlalu apa. Jadi sama apa namanya, ya santai gitu loh, nggak terlalu mengharuskan berbahasa Jawa juga itu loh. Saya lupa, kayak dulu juga mimpin kayak, karena dulu kan belum bisa khotbah di apa ibadah umum. Jadi bolehnya mimpin PA itu kayak juga bahasa Indonesia itu. Jadi nggak ada keharusan untuk apa namanya pakai bahasa Jawa gitu. Dan ya gitu. Oh iya. Pengalaman Saya saya bingung Itu jawab. Satya mau tanya. mau tanya pengalaman waktu ngisi ibadah yang paling berkesan di sini waktu stase di Gereja Pantera itu waktu mimpin ibadah minggu apa ibadah PA yang paling menurut berkesan itu yang mana? Kan udah banyak mimpin PA dan ibadah. Nah, itu yang paling berkesan dan terngiang-ngiang sampai sekarang itu. Ya semuanya berkesan sih. Yang Semuanya. paling pertama semakin redek. Justru mah nggak Nggak dredeg. dredeg. Enggak. Ya paling maksudnya nggak dredegnya tuh karena teknis aja gitu loh. Maksudnya kayak karena udah lama sebelum kesini udah lama nggak khotbah gitu, jadi paling ya deg-degannya karena teknis, nanti apa kurang apa itu. Tapi yo karena bener-bener udah dipersiapkan, jadi ya santai. Matang. Hah? Matang. Enggak juga. Mentah. Hah? Persiapannya matang. Ya biasa. Apa sih yang kita bahas ini? Persiapannya Oh, itu. Ya itu. Ya semuanya berkesan gitu loh. Maksudnya nggak terlalu yang Wah gitu. karena ya prinsip saya kalau misalnya bawa firman gitu tuh sebisa mungkin yang simple, sederhana itu loh. Dari apa namanya? Kan ngantuk. Bukan. Bukan. Oh, enggak ngantuk. Kan kalau lama-lama kan ngantuk itu jemaatnya. Oh iya pula. Nah, Singkat apa? Cekak aus. ya singkat, padat. Ini paling 5 detik lah cukup. Itu pembukaannya. Amin tuh. Ya maksudnya prinsip saya kalau saya bikin itu terutama dalam hal penulisan nggak terlalu daki bahasanya itu. Jadi nggak sering terlalu apa ngomongannya dur-dur gitu. Kayak orang Anda itu. Nah, karena ya buat apa kita apa pakai bahasa yang terlalu sulit? Yang penting kan yang dengerin. Nah, ya kalau nggak yang dengerin nggak ngerti yung gua apa? Gue kan ya kan kayak iya. Ya kayak ngomong karo awake dhewe nek misale yang apa? Karena kan ini kan firman itu kan juga bukan cuma untuk Diri kita sendiri. iya untuk diri kita sendiri, untuk yang mimpin firman gitu, tapi kan juga untuk apa jemaat yang mendengarkan gitu loh, yang butuh pembelajaran baru setiap minggunya gitu loh. Ya pakai, menurut saya prinsipnya pakai bahasa yang sederhana itu yang gampang dimengerti gitu loh. Apalagi saya kan baru belajar bahasa Jawa ya susah juga mau pakai yang daki-daki gitu loh. Jadi bagusnya karena pakai bahasa Jawa, jadi itu mencegah saya untuk apa ya, bahasanya ini keduren gitu loh. Dan juga yang dibahas juga sehari-hari gitu loh, nggak terlalu yang sengangel-angel jedemet gitu loh, karena ya buat apa juga, takutnya juga ya mungkin itu mungkin satu sisi kelebihan, satu sisi kekurangannya mungkin karena ya kekurangannya jadinya jemaah tidak mendapatkan hal yang baru gitu. Tapi ya saya apa ya, mungkin karena takut aja gitu, takut kalau terlalu apa nanti saya tidak bisa mempertanggungjawabkan gitu loh.
Yang penting kan itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak khotbahnya. Jangan hanya ngopo gede omongannya jebul ngomong tok teori tok itu. Panas ya. Katanya ada hal-hal lucu selama stase ini. Coba ceritakan salah satu lah. Kan tadi kan udah soal pelayanan serius. Lucu lah yang lucu. Hal yang Masa nggak ada yang lucu? pasti ada. Apa sih lucu ya? Kamu Kodok, kodok itu kenapa kok katanya lucu? Katanya takut sama kodok. Ya iya. Iya, kenapa kok takut? Iya, takut aja. Ya geli gitu. Ya gitu. Kayak gini. Dia suka inisiatif gitu lompat sendiri gitu. Kan kodok. Oh iya tuh. Sejak kapan itu takut kodok? Hah? Sejak kapan takut kodok? Dulu kala. Ya udah lama gitu. Ya geli ya gitu loh. Tahu-tahu lompat gitu. Tahu-tahu ada nempel di tembok kan. Ya. Sama kodok patung berarti takut berarti. Iya. Kenapa kok takut kan nggak bisa loncat yo? Iya karena di dinding juga. Iya nggak selalu dididik kan. Ya enggak lah. Kabeh kodok. Lho boy iki kodok. Kowe harus nyebut lucu aja gak ada lo ayo. Apa ya? Mungkin salah nyebut kurang apa Salah salah rumah apa salah Liverpool. motornya waktu ke sana rusak apa gimana. Keblasok. Masuk rantine nggo sing Enggak sih. terus apa lucu. Telat. Apa ya lucunya ya? Enggak ada ya nanti dipikir dulu lah. Iya, makasih, Bu. Nah ini Mas Didit ini sering ikut kegiatan pemuda remaja yang kalau ada latihan band atau apa ikut ada acara. So tahu. Ya, katanya saja. Buktinya apa? Story teman-teman. Oke. Story kompak gitu kan. Oh iya. Sekarang di full. Oh punya Instagram tuh. Punya dong. Oh. @kompak GKJ itu. Iya. Gitu loh. Di full. Itu disumbang. Apa? Nah, itu kenapa itu? Kok Apa? sering ikut atau seneng atau gimana dengan But atau gimana? atau ada yang diincar? Gak. Ya pertama pasti gabut. Yang kedua karena belajar dari pendeta gereja salah saya apa ya? Karena pasti kan di gereja kan sudah ada pendetanya lah paling enggak yang ada pendeta pendahulunya lah dan dia kan sudah kebanyakan Sudah tua. bukan sudah apa ya pokoknya sudah istilahnya wis shit wis apa wis bimbing lah sing sepuh-sepuh ki wis sing sepuh-sepuh jemaat sing sepuh-sepuh ki wis dibimbing karo sing pendeta pendahulunya loh. Nah yang muda-muda ini itu biar biar dipegang sama yang pendeta mudanya. Saya belajarnya gitu loh. Nah ini kan karena di sini ada Pak Yaya gitu. Nah yang muda-muda ini saya coba dekati gitu. Itu aja. Apa kodenya salah satunya? Semuanya. Oh, semua. Ternyata enggak. Ya sekali lagi belum bisa semuanya. Ya paling ya kebanyakan ya sering ketemu aja gitu. Siapa itu? Saya sering ketemu siapa? Anda Terus Anda? Ezra ya Emma, terus Ezra Aldi Mastri, beda. Terus ada teman-teman pemuda remaja di Aldusari, Tolong. Pak Pus bukan remaja ya? Remaja itu Ya tahun dulu. 80. Ya itu maksudnya apa? Karena ya sebenarnya pasti sudah ada lah yang memperhatikan teman-teman pemuda di sini gitu loh. Nah saya apa ya ibaratnya dilihat sebagai
pendeta juga mungkin ya. Nah, yang masih muda, nah saya dekati yang muda itu juga itu loh. Terus hasil pendekatan itu apa? Hah? Maksudnya Manfaatnya menurut Ya nambah Mas teman. Didit itu gimana sih pemudanya sekarang itu? Dan di GKJ Perantau ini kan udah 6 bulan kan? Heeh. Itu gimana menurut Mas Didit? Baik lagi kayak yang podcast di awal itu perlu apa namanya antusiasme dalam ya gak harus pelayanan lah, tapi antusiasme dalam berkumpul kumpul persekutuan ditingkatkan lagi itu biar apa ya biar persekutuannya tuh seru gitu loh. Itu aja. Kalau ada yang mau pelayanan ya bagus, syukur gitu loh. Tapi itu juga maksudnya jangan takut salah gitu loh. Coba aja dulu gitu loh. Jangan takut salah. Coba aja dulu. Didik itu udah satu. Siap. Jangan coba salah. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Jadi kalau misalnya dia mau pelayanan musik ya belajar sama yang udah bisa gitu. Terus apa namanya nanti kan bakal didorong untuk ngiringi gitu atau jadi MC gitu ya maksudnya kan persekutuan kan saling apa ya berkembang gitu loh, saling mendorong untuk semuanya bisa gitu nggak maksudnya kalau cuma yang itu aja kan juga kasihan gitu loh. Nah itu kan baru regenerasi juga. Nah itu ya itu maksudnya didorong dorongan untuk berkumpul ya dorongan untuk berkumpul bersekutu antusias, jadi kalau ketemu tuh seneng gitu persekutuan gitu Ketemu itu seneng bermanfaat ya gitu. Terus serawung. ya kalau memang nggak memaksa untuk apa namanya untuk tergabung dalam pelayanan gitu loh, tapi kalau bisa pun ya syukur gitu gitu. Nanti bisa maksudnya kan manfaatnya banyak ya, belajar banyak itu nanti entah apa nanti yang dipelajari kan di kemudian hari siapa tahu bisa berguna gitu. Ada kok gimana Anda lumayan lama. oh ya sorry. Kalau berarti gimana kalau menurut Mas Didit kalau GKJ Purwantoro menerima mahasiswa stase lagi? Bagus. Bagusnya kenapa? Terutama di masa pandemi ini masa pandemi apa namanya kan sebelum kesini kan saya ya apa namanya diskusi lah sama teman-teman seangkatan saya gitu loh. Ternyata di masa pandemi ini nggak semua gereja tuh apa ya bisa menerima mahasiswa praktek kayak saya gitu loh, karena mungkin nggak sanggup untuk Career membiayai apa piye gitu, nggak sanggup untuk merumati gitu ya karena baik lagi semua terdampak masa pandemi gitu loh. Dan ya itu jadinya nggak berani atau mungkin juga ya apa namanya ya itu juga mencegah apa namanya cegahan apa supaya nggak bertambahlah korban positif itu ya itu ya. Tapi maksudnya ya tapi Purwantoro masih mau terbuka itu kan Purwantoro masih mau terbuka untuk menjadi tempat praktek itu kan luar biasa itu. apa yang dikangeni dari GKJ Purwantoro setelah nggak lagi stase? Sebenarnya podcast ini seru ya sih. Seru. Ngomong kamu itu standarmu. Aku hopeless sih. Standarmu sih. Kayak males saya bikin podcast. Apa? Apa? Dikangenin. Oh. Nanti kalau udah nggak di Purwantoro terus kangen. Yang dikangenin dari Purwantoro itu apa sih? Iya sih. Masa nggak ada? Ada. Panik gak ya? Ya.
Ya paling pemandangannya, suasana apa namanya, tenangnya, nggak rame itu. Terus apa? Ayo. Oh iya, sorry. Terus ya ada terus. Ya sama jemaat-jemaatnya itu. Udah itu. Seandainya nih Mas Didit Apa? Ada bendera Halo. kuning di depan. Betul. Bayangkan. lahir di Purwantara, Mas Didit milih tinggal di mana? Kan udah di Nampepantan toh. Oh iya iya. Lahir dan tinggal di mana? Purwantara. Enggak apa-apa, ini enggak membeda-bedakan. Ini cuma subjektifmu toh. Iya iya. Bayang di Pertanyaannya menjebak sekali. Enggak loh, wis tak terang nih disclaimer. Oh iya iya. disclaimer. Nah, disclaimer. Wis rasa ayo kita. Di mana? Di Ponorogo mungkin. Kan enggak Ya kan di Purwantara Nah ngapain? iya, kan mencoba bercanda, Bro. Terkadang ya Itu di mana ya? Di Mojokerto. Tok Dinggolo, Padi Landusari. Bontopolo, Apa di kotanya Purwantara? Kismantoro, Apa di Kismantoro? Di itu, Apa di Gondopolo? di tahun dicetak. di sana tempat lahir. Itu di mana? Oh diperpanjang saja kayaknya lupa. Oke. Oke, sekian Ustaz kami. Waduh, ae. Pertanyaannya dijawab ora ya? Iya lah lali ya. Masih. Ya kira ngerti jeneng dalane lho. Lek omahe sapa bola. Aku tuh nanti kata. Ya Allah ya Allah. Emang kita tinggal di jalan sapa? Jalan anyar. Ning dalan. Ya ning kono. Ning kok. Ya kok saya takut kan susah menerangkannya. Iya iya iya. Nek apa Bulukerto terus Ngulon nih terus Munggah iki apa jeneng daerah? Sleter. Ya kuwi. Di yang kanan yang gebren itu. Apa gubernur? Gebren sawah-sawah itu. Ininya juga. Saya. Si omahe sapa kayak tinggal iku. Ora maksudku. Ya ora Oke, di daerah situ. Di daerah itu. Si, endi ta? Ya kaya kene ra ngerti. Iya, aku kan wong Purwantara mania. Mojokerto itu Mantap. Sasar itu loh. Hah? Sasar itu loh. Jadi antara Bulukerto Randusari lho. Ah. Lah itu. Oh, bro, itu Yang ada Randusari. gunungnya itu. Heeh. Lumas. Domas ya. Ya itulah. Ya itu kenapa? Heeh, kenapa itu? Emang kamu tinggal di Lumas? Hah? Emang kamu pernah tinggal di Lumas? Lewat kok. Nek Pak majelis rumahnya majelis Pak- Pak Eko lho. Eko. Randusari. Ah. Ya wis sekitar situ lah. Hah? Ah, murni. Francis Gasopo aku ora ngerti yo. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi? Tak saung. Nyambungnya kayak wifi. Iya, iya. Ah, Wifi kok nyambung. Siska itu Jumat belum kental. Aku urung tahu ketemu. Nah, kamu nggak pernah ikut ibadah? Heeh. Berarti nanti dulu panjang lah. Heeh. Berarti besok minggu panjang. Ikut ke sana. Siapa sih itu? Siapa namanya? Siapa? Siska. Siska. Kan Siska loh. Heeh, sisi. Apa? Anu. Berarti ini belum kental. Heeh, itu kan Bulukerto tuh, Mas. Ya itu kan ya tengah-tengahnya gitu loh. Bulukerto kakean wong. Anu, kira-kira jadi anu apa pekerjaan selain pendeta kira-kira kalau tinggal di sana? Jadi Tambal ban apa-apa. Jadi jual mie ayam, Heeh. pengrajin. bisa buat ngayam. Bisa. Ya, belajar. Kalau bisa saya buatin. Heeh. Itu kalau bisa saya buatin terus ngapa saya? Buat apa saya belajar? Kalau bisa saya dibuatin. Nah, itu. Mumpung ini waktu jam makan siang. Nah, Iya. terus jadi pengrajin di Kita? bukan. Ini kan gitarmu tuh. Heeh. Jadi kan kalau di daerah situ kan banyak pengrajin genteng nih lho. Weng. Atep genteng iki lho tanah liat iki lho. Enak tuh. Iya, Enak. kono daerah kono. Oh, daerah Dimas Wi. Heeh. Nang dulan. Becak ora anu. Lempo.
Melatih otot loh ya. Otot kaki. Pintar. Sehingga aku metekol. Sehingga kersik letok. Mungkin kalau selama di sini mungkin pernah ke pengrajin apa yang membuat Anda terkesima? Genteng itu masa genteng terkesima, apanya yang menarik ya? Yang bisa menarik perhatian. Atau kamu ingin mematahkan genteng, set ini. Tujuh genteng. Heeh. Enggak, karena di situ sinyalnya lancar. Oh iya toh. Di rumahku juga lancar. Pakai wifi-nya sekolah. Nyolong. Ya itu, enak sih tuh. Kira-kira rumahnya gimana rumahnya kalau tinggal di sana? Kok kepo sih? Iya, kan berimajinasi ya. Ya, rumahnya biasa lah. Jadi apa gubuk? Heeh. Berapa ubinya? Jumlah ubinya berapa? Satu kotak. Puas. Terus membernya itu member. Apa namanya? Teras. Oh. Mau diisi berapa kursi apa? Ada Le- taman-tamannya kayak Kursi emang melayatan. Jagungan lah. Enggak boleh coffee. Oh iya, rakyatan iya dong. kondangan. Nah, Kan pakai jarak ini. Ya. kan lah ini. Gimana terasnya? Terasnya ya biasa lah. Ada bunga-bunganya enggak? Bunga desa. Nah, Setelah ini kamu ngapain? Setelah ini stase ini Setelah ini. kuliah ya toh. Ah, Terus setelah kuliah lulus ngapain itu? Untuk mengalir aja atau ayo milih. ya. Ya pulang dulu lah pasti. Oh, iya. Kan Terus ibu bapak. Kan ibu bapak. Wah, kalau jujur susah. Apa juga? Kita iya. main aman. Iya, saya kangen. Alhamdulillah. Kangen adik. Ya, heeh. Kamu berapa bersaudara? 2. Dua. Sama adik. Heeh. Kelas Kuliah. kuliah. Cowok cewek? Cowok. Ya, jadi Ngapa 2021? berarti sama aku ya, jadi Ngapus saya. Apa? terus di mana? Hah? Adikmu bagaimana? Semarang. Lah kenapa toh kamu dulu kok memutuskan kuliah teologi ini? Dapat pencerahan. Kan belum dibahas ya. Ya karena ditawarin Ditawarin siapa? sama itu. Kok bisa kali aja? Gak tahu. Tawarin siapa nggak tahu Oh, ya. sama pendeta saya. Siapa Pak Samuel? Ya, Terus kamu tertarik langsung sikat. ya daripada tes lagi SBMPTN otak saya udah gak nyanda. Ya yaudahlah apa yang ditawarin dicoba dulu. Langsung UKDW itu. Pertama di sinode dulu buat tes beasiswa. Nggak lolos. Oh, terus langsung UKDW setelah Ya, itu. UKDW tetap lanjut di UKDW terus akhirnya saya dapat golden ticket tadi. Kenapa nggak UKSW kan lebih dekat dari Semarang? Nah, saya pengen di Jogja. Kenapa Pak pengen juga? Ya pengen Jogja itu apa tahu? Kenangan. Jogja itu terbuat dari kenangan dan angkringan. Kenangan apa? Manis atau pahit? Semuanya. Ya sudah lah. Terus kok ngene sih? Kode sih aku yang ngono sih. Terus harapannya apa ini untuk GKJ Purwantoro? Harapannya Ke depannya. Seluruhan. harapannya pasti Yang kamu tulis itu loh. ahli aku. Ya pokoknya yang saya ingat lah. Semoga jemaat GKJ Purwantoro tetap sehat, aman, selamat di masa pandemi ini. Tetap jaga prokes. Amin. Ya mau percaya nggak percaya tapi kan jangan egois gitu loh, tetap harus saling menjaga gitu. Karena Jaga, Pak.
Ya menjaga satu sama lain. Iya, karena iman yang bertanggung jawab adalah iman yang mendukung kehidupan. Amin. Jadi maksudnya jangan egois gitu. Kalau memang nggak percaya ya udah buat disimpan diri sendiri aja gitu loh. Tapi kan nggak semua orang kan nggak semua orang nggak percaya gitu. Nggak semua orang tubuhnya kuat gitu loh. Jadi saling jaga satu sama lain itu harapannya. Terus ya tetap menjadi gereja yang terbuka untuk nanti depannya teman-teman yang praktek di sini gitu. Itu terus ya buat teman-teman pemuda tadi semoga tetap semangat, semakin semangat persekutuan, pelayanan gitu. Dan mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan lagi yang lebih menarik gitu. Tapi jangan lupa esensinya ya untuk Tuhan semuanya, untuk Tuhan dan juga untuk kemajuan teman-teman semua gitu. Kalau sudah lama atau nggak ketemu orang tamu, kita panggil ke orang tamu sekarang berjalan jauh di SD padahal SD-nya belajar di rumah. Oh ya, saya juga berharap mudah-mudahan podcast ini bisa berlanjut. Wah, lagi ya lu. Aneh. Itu. Ya kan banyak lagi podcast ini dibuatkan sebagai kesel ya. Podcast ini kan dibuat sebagai media dalam satu bangsa. Maksudnya media untuk jemaat, paling enggak kan secara internal berguna untuk jemaat kalau punya keresahan yang ingin disuarakan, ingin dibahas gitu, atau mungkin punya topik-topik yang pengen dibahas, atau mungkin punya kegiatan sehari-hari yang kayaknya kalau dibahas nih menarik ini loh, kan sekaligus jadi sarana untuk memperkenalkan ciri khas jemaat Purwantoro gitu. Ya mungkin atau bahas usaha lokal UMKM yang di sini dibahas di podcast. Nah itu bisa, maksudnya itu kan podcast ini kan bisa jadi tempat untuk itu loh. Saya tuh tujuannya itu, makanya saya nggak kalau saya lagi bahas itu, saya selalu berusaha untuk mengingatkan jemaat kalau ada masukan bahasan bisa disampaikan di komen atau di mana itu. Biar biar jemaat itu punya wadahnya itu untuk menyuarakan pendapat gitu. Kalau ada masalah kan selama ini nggak tahu mau kemana atau mungkin dibahas kemana, di sini bisa salah satunya gitu. Siapa kira-kira host yang bisa Mas Didit? Menurut Mas Didit siapa host yang bisa itu untuk itu podcast? Nggak tahu lah ya. Nah, jangan main aman lah. Saya emang nggak tahu. Ya kan nggak maksa saya. Kalau nanti saya nyebutin malah jadi terbeban orangnya kan sekedar. Kan disensor nanti sih. Ya terus buat apa? Ditanyain. Biar penasaran. Nanti untuk itu awal-awal itu bumper. Nalari ini rodok kan ngono deh. Bumper. Bumpernya nangis-nangis nanti kamu sama itu. Mungkin mau nyanyikan lagu sebelum melayani lebih sungguh. Alah. Kesel aku. Melayani lebih sungguh. Kurang keras suaranya Mas Didit. Melayani lebih sungguh.
Sekian podcast kami pada hari ini atau kali ini. Ya, mudah-mudahan ini bukan jadi episode yang terakhir. Nanti Satya melanjutkan dengan yang lain. Ya. Yo iso. Zoom. Terima kasih Mas Didit. Terima kasih buat Dengan kue Zoom. teman-teman tim multimedia di KJ Purwantoro. Asik. Saja. Sampai selamat jalan Mas Didit, kejarlah cita-cita. Iya. Apa Mas Satya pesan terakhirnya? Penting yakin. Ini kayak aku mau mati. Pesan terakhir maksudnya saat Oh. fase di sini. Penting yakin. Sepertinya tenang no pikirmu. Ya, sampai jumpa kembali.